سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مجري الظلام وشفيع الأنام ومنبع القلوب والحكم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الزحام. Amma ba'du jamaah sholat subuh berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat Islam iman, memberikan kita nikmat sehat, menangi bulan yang mulia, bulan awalul rahmat. 10 awalnya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan 10, pertengahannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu ridqun minan nar. Dan 10 akhir daripada bulan pembebasan Allah dari api neraka. Bulan yang mulia ini yaitu bulan Ramadan. Allah memberikan kita kesempatan yang sangat luar biasa untuk memperbanyak amal. Satu fardu dilipat menjadi 70 kali fardu selain di bulan Ramadan. Satu ibadah sunnah diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya fardu. Satu sedekah sama halnya bersedekah dengan 1000 sedekah di luar bulan Ramadan. Maka dari itu di bulan yang penuh dengan keberkahan, marilah kita tingkatkan amal kita, kita perbaiki zahir dan batin kita sehingga melewati bulan Ramadan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Banyak dari pendahulu kita yang berharap menangi bulan Ramadan, akan tetapi tidak sedikit orang yang menangi bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan ini mungkin banyak orang yang masih sehat, masih kuat, akan tetapi ketika datang bulan Ramadan tidak menangi bulan Ramadan. Mungkin kemarin melakukan hari raya Idul Fitri, akan tetapi tahun sekarang mereka sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Ramadan kepada Ramadan ini adalah amal kita terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih sekarang masuk pertengahan bulan Ramadan, yaitu nisful akhir. Tanda masuk pertengahan itu kunut. Kunut itu dulu asalnya ada sahabat Nabi yang dibunuh oleh orang kafir, sehingga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam murka luar biasa, marah luar biasa, sampai kunut setiap hari 1 bulan. Waktu subuh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut selama 1 bulan, sehingga Imam Syafi'i mensunnahkan orang setiap salat subuh disunnahkan kunut. Begitu juga pada nisful akhir, ada nisful awal, ada nisful akhir. Nisful awal bulan Ramadan, separuh awal bulan Ramadan, tanggal 1 sampai tanggal 15. Apabila nisful akhir, tanggal 15 sampai tanggal 30 atau 29. Maka ulama mengatakan malam tanggal 16 Ramadan disunahkan kunut, karena nisful akhir adalah malam yang sangat mustajab, sangat dikuatkan untuk menangi malam Lailatul Qadar. Imam Syafi'i mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam perang Badar, yaitu tanggal 17, malam tanggal 17. Ada yang mengatakan malam tanggal 19.
Ada yang mengatakan malam turunnya Al-Quran, malam tanggal 17 atau malam tanggal 21. Sehingga ulama mengatakan carilah malam Lailatul Qadar di fil witril akhir, di dalam ganjilnya bulan terakhir bulan Ramadan. Ganjilnya bulan terakhir, malam terakhir bulan Ramadan, mulai dari malam tanggal 17 sampai malam tanggal 29. Insya Allah kalau orang tersebut menangi dan selalu beribadah di dalamnya, lebih-lebih menjaga sholat isyanya dan menjaga sholat subuhnya berjemaah, maka ulama mengatakan man shallal isya fi jamaah faqad adrakah lailatul qadri. Barang siapa yang sholat isya jamaah di bulan Ramadan, maka orang tersebut menangi Lailatul Qadar bulan Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembacaan tafsir Yasin. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Wadrib lahum lan hadiahkan sapa sira Muhammad. Lahum mare wong kafir. Matalan hale perumpamaan. Ashabal qaryah wong kang penghuni desa. Ai Antokiyah, tegese desa Antokiyah. Kalau sekarang namanya Anatolia, atau sekarang diganti dengan Turkiya. Idja ahal mursalun, nalikani teko ing ashabul qaryah al mursalun, sapa pira-pira utusan. Jadi di desa Antokiyah, kalau sekarang di negara Turki, banyak orang yang tidak iman kepada Allah, yang menyembah berhala. Kemudian Allah menurunkan utusan. Nabi Isa alaihissalam punya sahabat namanya Hawari. Kalau Kanjeng Nabi sahabatnya namanya sahabat. Kanjeng Nabi itu punya teman dinamakan sahabat. Akan tetapi kalau Nabi Isa alaihissalam, temannya Nabi Isa namanya Hawari. Mengutus Allah kepada utusannya. Ai rusulu Isa, tegese pira-pira utusane Nabi Isa alaihissalam. Idza arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma, nalikane ngutus sapa ingsun ilaihim maring ashabul qaryah idnaini ing rong utusan fakadzabuhuma, moko goroaken sapa ashabul qaryah ing rong utusan. Ketika dua utusan oleh Allah diutus ke ashabul qaryah, ke negara Antokiyah, maka penghuni negara tersebut tidak iman. Fa'azzazna, ya, karena ada yang bernama termasuk ada orang yang sangat kaya, beliau anaknya sakit. Ketika anaknya sakit, ada dua utusan Nabi Isa ditanya, anak sampean ini bisa sembuh asalkan sampean iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya itu bernama Habib An-Najjar. Nah, kemudian diobati oleh dua utusan Nabiullah Isa alaihissalam. Setelah diobati sembuh. Akhirnya masyhur dua utusan tersebut bisa mengobati orang sakit, sampai raja tersebut mendengar tentang kemasyhuran dua orang yang soleh, utusan Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit. Akan tetapi karena banyak orang yang tidak suka, karena dua utusan tersebut menyuruh tauhid kepada Allah, menyuruh mengesahkan Allah, sehingga dua utusan tersebut ditahan. Fa'azzazna bitsalitsin, karena dua utusan itu ditahan, maka Allah aweh kekuatan sapa ingsun bitsalitsin kelawan telu utusan.
Akhirnya Nabi Isa mengutus satu utusan lagi yang bernama Syam'un. Syam'un tersebut adalah sahabat hawari Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika Syam'un bukan hanya bisa mengobati orang sakit, yang kebetulan di Ashabul Qaryah itu ada raja bernama Natihis yang terkenal dengan kediktatorannya, sehingga dua utusan Allah subhanahu wa ta'ala ditahan. Maka Allah mengutus Nabi Isa, mengutus utusannya, sahabatnya, yaitu Natihis, yaitu Syam'un. Syam'un as-Samah. Syam'un itu ada dua. Ada Syam'un sahabat Nabi Isa, hawarinya Nabi Isa. Ada Syam'un yang dari Bani Israel yang umur 1000 tahun. Syam'un yang umur 1000 tahun ini kita semuanya diberi pahala oleh Allah malam Lailatul Qadar, mendapat seperti umur 1000 bulan. Itu barakahnya Syam'un dari Bani Israel. Syam'un Bani Israel ini diceritakan oleh Rasulullah ibadahnya 1000 tahun. Akhirnya para sahabatnya, Rasulullah, betapa indahnya orang yang punya umur panjang sehingga mempunyai pahala yang sangat besar. Karena ceritanya Rasul mengenai Syam'un Nabi, maka Allah menurunkan surat Al-Quran, Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Ini barokahnya Syam'un. Kebetulan di surat Yasin ini bukan Syam'un Nabi. Syam'un adalah hawarinya, sahabatnya Nabi Isa. Syam'un ini bukan hanya menyembuhkan orang sakit. Ketika dua sahabat Nabi Isa ditahan oleh raja di Anatolia, maka Syam'un tersebut ingin membebaskan kedua sahabatnya. Rajanya minta, kalau sampean memang orang yang bisa menyembuhkan orang sakit, coba hidupkan anak saya. Anaknya raja kebetulan umur 7 hari sudah meninggal. Ternyata sama Syam'un didoakan orang yang mati hidup lagi. Termasuk karomahnya, mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Dan sahabatnya diberi amalan oleh Nabi Isa sehingga bisa menghidupkan orang yang mati. Ketika anaknya tersebut yang sudah meninggal hidup lagi dan mengajak kepada semua penghuni Anatolia tersebut untuk iman kepada Allah, akan tetapi beliau mengatakan tetap tidak iman. Ini dikatakan sihir, ini dikatakan halusinasi, dikatakan tukang tenun. Qalu dawuh sapa wong, ma antum illa basyarun mithluna. Padahal sudah ada buktinya, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati. Ini tetap kalau orang sudah ditakdirkan tidak iman kepada Allah, maka hatinya tertutup. Ma antum orang-orang sapa sira kabeh illa basyarun mithluna, angin manungsa kaya kita. Sampeyan semua ini manusia seperti saya. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa kadzibun. Dan orang mendunakan sapa Allah kang Maha Welas min syai'in saking suwiji-wiji, in antum illa kadzibun, angin utawi sira kabeh iku gendhek sapa sira kabeh. Bahkan ketika Allah memberikan sesuatu, memberikan mukjizat, memberikan ilmu, disampaikan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, maka orang tersebut tidak mempercayai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 utusan tersebut tidak dipercayai. Qalu rabbuna ya'lamu ilaikum lamur ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu mengucap sapa telu utusan tersebut, rabbuna utawi pangeran kita, ya'lamu iku weruh sapa pangeran kita, inna saturuni kita, ilaikum baring sira kabeh lamursalun iku utusan sapa kita. Artinya walaupun sampean semuanya tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang menjadi saksi saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tidak iman, yang penting saya sudah menyampaikan. Walaupun misalkan ada orang misalkan tahu orang tersebut kalau disampaikan tidak iman, yang penting sudah menyampaikan. Ada cerita bahkan ada kodok kata itu dalam agama makruh dibunuh karena dia itu berzikir. Dan juga pada waktu Nabi Ibrahim itu dibakar, kodok tersebut menolong Nabi Ibrahim cari air, kemudian air tersebut disiramkan kepada apinya Nabi Ibrahim. Airnya sedikit, akhirnya ada yang melihat, akhirnya kodok tersebut dikonjlok. Bagaimana kamu mau bisa memadamkan api yang besar, wahai kodok, sedangkan mulut kamu kecil? Akan tetapi kodok tersebut mengatakan, walaupun saya tidak menyiram air sampai apinya mati, tapi saya ada di posisi menolong Nabi Ibrahim. Walaupun airnya kecil, tapi ini sebagai bentuk saya ini menolong Nabi Ibrahim. Ini diantaranya kodok. Nah, begitu juga orang utusan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun ashabul qaryah tidak iman kepada Allah, yang penting mereka sudah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Lan ora ono ing atase kita illal balagul mubin, angin nyampaikan kabar telo. Tugasnya para nabi itu menyampaikan, yang memberi hidayah Allah, yang memberi Islam Allah, yang memberi iman Allah, yang memberi ihsan Allah. Tugasnya para utusan hanya menyampaikan. Gula sarang panjenengan sedaya nika ambil tugas mendepak. Saya aparengin sama kulit, saya depan segala aparengin hidayah, saya aparengin depan segala taufik Allah Subhanahu wa taala. Saja ya kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan umpama gula sarang ajudan, seandainya kita semuanya tersebut menyampaikan, kemudian orang tersebut manut menyampaikan, tidak ada perjuangan, tidak ada istilah dakwah. Karena ada istilah dakwah, karena ada yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kemudian mereka orang Anatolia, ashabul qaryah tersebut, mereka mengatakan inna tatayyarna bikum, satuhuni kita tatayyarna elek sama kita bikum sebab sira kabeh. Karena di negara Turki tersebut terjadi musim pancaklik, musim musim gagal. Nah, mereka mengatakan kegagalan musim saya ini gara-gara kamu semua, gara-gara utusan Allah. Apa yang dikatakan Allah? Qalu ta'irukum la illam tantahu. Katanya penduduk Anatolia, la illam tantahu, lamun ora lereng sapa sira kabeh, lanarjumannakum, kalian parakan temen sapa kita kum ing sira kabeh, wala yamassannakum, lan nyekelaken temen ing sira kabeh minna saking ingsun adzabun alim, apa siksaan kang pedih. Kalau kamu terus tidak berhenti berdakwah, mengajak orang Islam, maka saya akan memberikan hukuman yang berat. Qalu ta'irukum, maka utusan tersebut, 3 utusan tersebut, ta'irukum mengatakan, ta'irukum ma'akum, yang menyebabkan gagal panen, yang menyebabkan sekarang ini tidak stabil, yang menyebabkan balak di negara ini, di negara Anatolia ini, ta'irukum ma'akum, sebab dari perbuatan dosa kalian semua. Ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ain dzukirtum, aweh pekeling dan aweh pekeling sapa sira kabeh.
Sampean semua ini dikasih bala, dikasih ujian supaya sampean kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bal antum qaumun musrifun, akan tetapi ono sapa sira kabeh kaum musrifun iku kaum kang nglewati wates. Karena putusan supaya Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan berkah kepada negara tersebut, kepada desa tersebut. Ternyata orang yang ada di desa itu justru tidak iman sehingga menyebabkan bala, menyebabkan musibah. Orang yang tidak iman kepada putusan Allah, yang tidak mengikuti perintah Allah, yang tidak mengikuti syiar-syiar Allah di suatu daerah, di daerah manapun, maka akan terjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya dengar ketika ada tsunami di Aceh tersebut, ada seorang tentara yang dikatakan kenapa terjadi tsunami? Karena banyak orang yang tidak azan. Di daerah Aceh tersebut banyak orang yang tidak azan, waliyadzubillah. Banyak orang yang tidak azan, meninggalkan di masjid banyak yang kosong, di mushola banyak yang kosong. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ismul mu'min thalatha. Bentengnya orang mukmin itu ada 3. Yang pertama adalah al-masjid, masjid. Selama ada masjid, dikumandangkan azan, ada mushola dikumandangkan azan, di dalam mushola ditegakkan sholat, maka insya Allah Allah tidak menurunkan bala. Selama yang kedua adalah wal Quran, membaca Al-Quran. Selama di dalam rumah kita semuanya ada Al-Quran, dibaca Al-Quran, kemudian anak-anak kita diajarkan Al-Quran, fa insyaallah jauh dari balaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga bentengnya umat Islam adalah al-dzikr, zikir. Selama di daerah, makanya dari ulama dulu itu mengadakan ayo kumpulan. Bukan kumpulan, itu adalah tahlilan, itu adalah zikir tolak balak, sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Jumat kadang-kadang kumpulan yasinan, karena hari Jumat itu adalah penebus 1 minggu, sebagaimana Ramadan penebus 1 tahun. Orang yang bagus hari Jumatnya maka bagus seluruh harinya, dan orang yang bagus bulan Ramadannya maka akan bagus seluruh tahunnya. Nah ini makanya ulama sangat menjaga, musholanya dijaga, Al-Qur'annya anak-anak kita dimasukkan ke TPQ, dimasukkan ke madrasah diniyah. Itu bentuk supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita baladun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian zikir kepada Allah setiap malam Jumat, ada istighosah, hari Jumat ada zikir tahlil. Ini bentuk supaya kita bermunajat, istighosah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya bahwa ditegaskan yang menyebabkan galak, yang menyebabkan musibah bukan karena dari para nabi, akan tetapi umatnya, akan tetapi kaumnya yang tidak iman kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan termasuk umat yang mendengarkan, yang bisa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sehat afiat, mendapatkan panjang umur, fi taatillah, mendapatkan rezeki yang barokah, yang halal, yang banyak. Mudah-mudahan semua keluarga kita diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak soleh yang solehan, yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan, yang mempunyai hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah di akhir bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam iman mudah-mudahan diterapkan kepada kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannah wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi
rabbil alamin. Jumat yang akan datang di Kanigoro, di MIP, di At-Taqwa, yaitu Kabupaten Kaula, di Pondok Pesantren At-Taqwa. Mohon apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.